pasar. Di pasar rame banget ya. Pasar rame. Aku mau beli ini. Mau beli serabi. Beli serabi. Dianget coy. Wah, habis coy. Ini yang manis. Yang manis biasanya yang ini. Yang nggak pakai apa? Oncom. Ini oncom ya. Ini oncom. Itu gula merah nih. Gula merah. Oh, hangat hangat. Sepuluh 14 deh. Coba 3. Oncom satu, manis satu deh. Ya. Yang ngerasain dua-duanya. Yang mana aja? Yang mana aja? Iya, iya. 3 ya. Anget tuh. Ngepul-ngepul. Panas. Rosu. Tunggu cara saya menikmati surabi seperti apa ya. Banyak yang borong. Udah nyampe rumah. Tuh lihat, ini yang pakai oncom yang gurih biasanya atau asin biasanya disebutnya. Yang ini buat yang manis itu makanya tawar tuh, nggak ada pakai oncom di atasnya, tapi pakai ini gula. Ini biasanya gula merah ya. Kita ini dulu, buka dulu ya, nggak ada buat sampah lagi. Bentar, jorok dasar, kena tuh, lihat. Bentar, ini masukkan dulu ke sini. Kok nggak siapin tong sampah, aku lupa. Sini aja dulu deh, soalnya bahaya banget ini, kotor, bikin kotor. Bentar ya, saya bersihin dulu ini. Ya, kotor cuy, nggak enak banget ngelihatnya soalnya. Oke, saya cuci tangan lagi. Ini barusan ya, ini barusan saya ambil dari sini. Saya sengaja siapin buat cuci tangan. Oke, saya cobain yang manis dulu. Untuk yang asin, ini lihat tuh. Aduh, kalian gak akan menyangka. Ini elit banget sih, ini elit banget. Kita coba yang manis dulu deh. Kalau yang manis, cocolin ke sini cuy. Aduh, gimana caranya ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini yang manis ya, versi yang manis kayak gini.
Gulanya berasa ya. Ini harganya 1.500 satunya. Hmm. Tepungnya juga enak. Kalau sekarang cuy, nah, yang jualan Jollibee itu banyak. Sudah langka, jarang yang pakai tepung beras. Tadi sih bilangnya emangnya dia pakai tepung beras, dan memang ini berasa-berasa lumayan lah gurihnya gitu loh. Nah, ini enak loh. Sekelas apa ya? Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah banyak yang menggunakan tepung terigu cuy. Jarang yang menggunakan tepung beras serabi itu sekarang. Nah, termasuknya enak sih menurutku, karena aku pernah mampir di salah satu tongkrongan yang lumayan elit. Masih pokoknya ada elit di sini juga, Bandung. Dia mengembang banget cuy, berasa banget kayaknya pakai pengembang kali ya. Jadi serabinya itu ngembang banget dan berasa beda rasanya. Beda banget rasanya, makanya saya pikir aduh. Ini sebenarnya nggak mengecewakan. Ya, ini nggak mengecewakan. Nah, tinggal yang ini. Nah, yang ini cuy, cara menikmatinya, ini yang saya biasa pesen di yang tempat-tempat elit itu. Elit banget sih enggak sih coy, maksudnya tempat tongkrongan yang lumayan berduit gitu loh. Kalau ini kan murah banget. Nah, ini yang bikin dia kalau di tempat tongkrongan itu mahal. Saya sukanya mayones yang rasa pedas, sebab kalau yang biru kan, warna birunya itu kan nggak pedas, itu kurang begitulah, malah justru aku nggak begitu suka. Nah, yang pedas ini yang aku suka. Cocolin sama mayonnaise, ini ngeblur cuy, ngeblur. Please, dia nggak bisa bergerak sedikit, jadi ngeblur. Jangan ngeblur sayang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Mayonnaise-nya berasa banget. Mewah. Ini enak banget. Aku suka banget. Nih, campurin ini. Coba deh kalian. Ini masuk ke ini ya, lingkungan elit. Biasanya dipakein ini mayonnaise dengan oncom. Keren banget lah. Ya elah coy, kepotong lagi. Masih berantakan, tidak apa-apa. Jadi ini bikin endes coy. Enak, ininya mahal juga mayonesnya. Kalau dihitung mahal ya mahal lah. Makanya masuk kawasan elit. Kepotong cuy, nanti pas ngeditnya potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain serabi mayonnaise, serabi oncom mayonnaise. Begini cara menikmati secara elit ya, surabi. Surabi ala bule gitulah. Nggak tahu ya, mungkin aku merasa yakin kalau dikelola seperti ini, bule juga doyan. Mereka yang bule-bule yang suka mayones, aku yakin ini doyan dia, karena gurih, makin gurih gitu jatuhnya. Masuk ke restoran jatuhnya mahal gara-gara ada mayones. Mayones plus surabi. Elit coy. Cobain. Ini yang kadang-kadang awalnya saya nggak begitu suka, gara-garanya temen pesan serabi mayones. Aku tuh namanya makanan baru, aku udah underestimate banget karena nggak enak deh.
lihatnya udah nggak menggiurkan gitu, tapi begitu dicoba, enak juga. Tapi yang pedesnya ya, saya nggak suka yang ada yang satu nggak pedes itu, warna biru, nggak tahu, tawar menurut aku, malah justru rasanya aneh. Ini enak. Ini nggak kalah dengan yang di restoran, mengungguli. Cepet banget abisnya. Ya Allah, penghabisan cuy, penghabisan. Aku suka yang asin, padahal basicnya aku suka manis, makanan manis, tapi ini suka yang asinnya. Buat sampah, lupa saya nyiapin buat sampahnya. Nah, buat sampah dulu ya, buang. Saya cuci tangan lagi. Oke. Aku inget awal-awal aku di sini ini sempat jadi fitnah. Mereka nuduh aku, ya intinya kan gue cuman sendiri, ya masak gitu-gitu aja. Tapi mempermasalahkan aku punya 2 magicom, pengennya dihitung dua-duanya cuy. Udah cukup lu walaupun gak hitung magicom, lu udah ngitung gue gede banget kuy. Jangan jadi masalah apa-apa tuh, otak lu itu ngeres mulu. Ini nuntunya semua dirinci. Tuh jadi rusak deh video gue gara-gara orang-orang kayak gitu tuh, ngebahas orang-orang kayak gitu. Ya walaupun 2 kan yang dipakai 1, terus ini kan banyak kayak ginian nih. Saya bilang, saya tunjukin buat cuci tangan kan, saya tunjukin, gue ngomong ini buat cuci tangan, gue cuma diginin aja di depan orangnya, maksa pengen ngedata. Ya udah, jadi rusak video gue gara-gara ngebahas orang-orang itu. Udahlah, masuk ke sini deh, kita habisin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun nggak dirinci satu-satu kan udah gede. Puas kalian? Belum puas juga, belum. Ingat ini maaf ya, maaf, ini ngeracunin bikin suasana jadi nggak enak tuh kayak gitu ya, biasanya gitu. Aku di sini dengan temanku juga yang masih sampai kemarin digangguin, dia kurang ajar, anak kecil itu. Dia merasa mungkin udah berusia, udah lanjut umur, diperlakukannya seperti itu, nggak sopan anaknya. Jadi merasa tidak nyaman dianya. Ya memang kerjaan mereka bikin gak nyaman orang-orang sih. Jadinya aku cuma bisa nguatin. Itu udah karakter dia kayak gitu mbak. Kayak bilang, kok saya nggak nyaman ya semalam ngomongnya. Aku bilang udah sering sih, bukan cuma sekali ini, karena memang gangguannya terus-terusan. Tapi kita kan diem aja ya, nggak bahas gimana dengan yang punya kosan juga. Kita nggak ngebuka itu nggak. Dia aja yang ngejawab lah ketika ada yang punya kosan datang. Gangguan gitu itu kita dianggap angin lalu ya. Aku dengan temanku yang sering diganggu itu yang depan sini, karena nggak menghamba ke mereka dalam tanda kutip.
Aku tahu kalau justru ketika kita tahu ada tipikal-tipikal yang gila hormat, aku harus waspada. Capek cuy, karena itu bukan karakter aku. Itu karakter yang justru bertolak belakang dengan yang diri gue gitu, dengan karakter diri gue. Justru ketika aku tahu ada karakter-karakter yang gak bagus yang bertolak belakang dengan karakter aku, ya aku justru merasa itu hal yang tidak bagus. Mereka anggap itu justru high, mulia, apa, menyanjung itu. Malas gue. Aku dengan yang depan sini memang nggak deket sama mereka karena buat kita nggak nyaman ya, karakter mereka itu buat kita nggak nyaman. Kita sih cukup mikirnya udahlah kita saling menghormati aja gitu loh. Tapi ya itu selalu tidak merasa puas, selalu mengganggu. Tapi karena itu udah karakter mereka nggak merasa salah, nggak merasa bahwa itu nggak baik, enggak, karena memang udah karakter, diganggu terus. Aku cuman bisa saling nguatin dengan temen aku di sini tuh. Jadi nggak enak ya bahasanya, udah enak-enak yang dimakan ini. Ya begitu ya, ini udah elit banget pokoknya. Emang kalau kita udah ngebahas karakter orang yang nggak bagus, jatuhnya bikin suasana nggak enak sih. Maaf ya, makanan Surabi ini enak seriusan. Ini makanan elit yang kadang-kadang saya sengaja kangen banget pengen minum makan itu, ya tinggal ke pasar, ininya udah beli di warung juga. Iya, semalam kemarin kejadiannya, terus malamnya intinya curhat gitu loh, nggak nyaman di sini karena lu mungkin ngelihat orang ini buruk, tapi lu juga nggak mikir bahwa lu itu juga bisa jadi beda versi buruknya gitu loh, bisa jadi tingkatannya lebih tinggi gitu loh. Dia buruk buat dirinya sendiri, kalau lu buruk buat orang lain, nggak ganggu gitu loh. Ya kan istilahnya kalau ada masalah dia pribadi, selama tidak mengganggu lu, harusnya lu nggak menghakimi orang gitu loh. Lu merasa dirugikan seberapa banyak, seberapa besar, tapi lu nggak ganggu orangnya jauh lebih besar dari apa yang lu lakuin dari ke orang ini gitu loh. Dia nggak begitu mengganggu yang langsung, lu ganggunya langsung coy, dan jauh lebih banyak gitu loh. Kita diem loh selama ini. Justru aku sih mikirnya ketika dihadapkan dengan si bos, misalnya bos ini berusaha untuk tidak membuka antara kita aja lah gitu loh, saling menguatkan. Itu juga ya, kita saling curhat saling menguatkan gitu loh. Jangan sampai udah tidak nyaman, tidak ada yang bikin orang mampu bertahan di sini gitu loh. Jadi aku cuma bisa saling menguatkan dengan teman gitu loh. Nggak nyaman demi Allah demi Rasulullah, itu orang-orang itu tuh bikin nggak nyaman sebenarnya. Maksud kita tuh mikirnya, kalau aku pribadi mikirnya ya, kita tuh sama sebenarnya, sama-sama ngontrak gitu lah. Bukan lu berkuasa, lu merasa lu punya tempat ini gitu loh. Duit aja lu susah, maksudnya susah keluar duitnya. Jadi ya lahir batin istilahnya mereka berusaha untuk ganggunya. Duit iya, gangguan secara mental iya. Tapi kita kalau ketika di hadapan yang punya tempat ini, berusaha untuk, dia tidak berusaha untuk menjatuhkan gitu loh. Maksud kita ya mereka harus ngotot, gimana dasi jatuh. Kelihatan banget nafsunya coy, demi Allah. Waktu ada yang punya kosnya itu kelihatan banget ingin jatuhinnya, tapi ada yang diem dia nggak ngomong, tapi sebenarnya itu wah ting-tengnya banget tuh, sok kalem di hadapan yang itu. Tapi sebenarnya dia juga yang berkepentingan,
yang di apa istilahnya yang dijadikan korban, yang disorong itu ada yang lebih muda, dan dia memang nggak ngerti kalau dia itu dikorbanin, nggak ngerti. Ada satu orang yang diprovokasi ke pada saat kejadian itu, didatangkanlah yang punya kontrakan. Dia nggak ngerti kalau dia itu dikorbankan di sana. Yang punya aktornya, yang punya skenarionya, banyak diem dan sok-sokan bijak, sok-sokan nggak ada salah gitu. Ya, cuy, sok-sokan jadi korban bahkan. Sok-sokan jadi korban, coy. Terus aja kita yang diserang. Nyo. Hanya aku pikir, ya Allah, inilah hidup. Ya, sekilas selalu udah makan enak-enak malah curhat. Ya gitulah situasi yang sekarang ini terjadi. Kita nggak ngomong sama yang punya kontrakan, kita tutupi itu. Maksud kita kan untuk keselamatan kita bareng gitu loh, untuk kenyamanan kita bareng. Lu malah justru nyerang-nyerang kita, mungkin gimana caranya kita jatuh. Aduh coy. Tapi kita juga cukup cerdas kok, dan aku tahu yang punya kontrakan juga tidak semudah itu, bro. Tidak semudah itu dipengaruhi. Dia juga udah bisa membaca lah, apalagi dia ngerti politik ya, macam lo. Sebenarnya yang punya kosan juga udah menyimpan data-data orang-orang ini gitu sebenarnya, udah tahu karakter mereka seperti apa, udah tahu kan. Kata yang punya kosan, daripada ini jadi masalah lebih baik nggak dikosin, kata dia gitu. Aku ngerti banget maksud dia, ngerti. Jadi ya kalau aku sih mikirnya ya intinya gimana caranya kita semua nyaman, kita sebagai pengontrak nyaman, yang punya kontrakan nyaman gitu loh, nggak ada masalah ya. Gitu deh Jeng, maksudnya gitu. Aku sih mikirnya ke sana, tapi mereka kan beda. Mereka otaknya cuman kepentingan. Ada tujuan-tujuan yang ingin mereka raih, kemudian mengorbankan orang lain. Itu yang saya lihat. Yang punya kosan entah ngerti atau enggak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.